Jadi tidak seperti manusia umumnya ya. Jadi kayak misalnya mungkin kalian pernah melihat ada kucing yang sering buang air kecil di tempat-tempat tertentu. Demikian juga dengan anjing ya. Anjing juga biasanya juga dia kencing di tempat-tempat tertentu. Nah, ternyata kedua hewan ini dan beberapa hewan yang se apa ordo sama dia itu kencingnya ada dua atau buang air kecilnya ada dua. Jadi ada memang buang air kecil untuk membersihkan ginjalnya dan ada juga yang bertujuan untuk menandai lokasinya. Nah, jadi konon air seni kencing ini berisi informasi tentang kucing yang kencing itu atau buang air kecil itu, teman-teman. Jadi ketika seekor kucing misalnya buang air kecil di satu tempat ya, katakanlah misalnya dia mungkin buang air kecil di depan pintu. Nah, biasanya depan pintu, dekat-dekat pintu masuk lah. Nah, biasanya dia buang air kecil di situ. Itu konon kalau ada kucing lain yang mendekati wilayah itu, maka dia akan mencium aroma air seni itu dan melalui penciuman tentang aroma air seni itu, maka biografi kucing tersebut itu bisa bisa tersampaikan kepada kucing yang mendekati wilayah itu, teman-teman. Jadi seolah-olah dengan mencium air seni yang menempel di pintu-pintu rumah itu, seolah-olah di situ menginformasikan bahwa kucing ini jenisnya ini, namanya ini, usianya sekian, jenis kelaminnya ini, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi, ya seperti juga hewan lain kayak anjing, terus harimau, serigala, terus macan, singa, nah seperti itu. Jadi mereka kadang buang air kecil itu bukan bukan semata-mata untuk menghilangkan, mengurangi kandungan urin yang ada di kantong urin mereka, tapi fungsinya untuk menandai lokasinya. Gitu. Ini sebenarnya masuk tanda-tanda juga. Tapi masalahnya tanda-tanda itu tidak berkembang, teman-teman. Hanya seperti itu saja. Sama juga dengan monyet. Jadi monyet itu ternyata memiliki suara khas yang memberikan informasi ke kawanannya. Jadi monyet itu atau kera dia adalah hewan yang hidup komunal atau berkelompok. Nah, biasanya kalau mereka turun dari pohon untuk mencari makanan, itu ada ada juga monyet atau kera yang tetap berada di tempat yang tinggi untuk mengawasi keadaan di wilayah kawanannya itu mencari makan. Jadi kalau tiba-tiba ada sesuatu yang mencurigakan, maka kera atau monyet penjaga itu akan mengeluarkan suara tertentu dan suara tertentu itu telah dipahami secara konsensus oleh para kera atau monyet bahwa itu adalah informasi bahwa ada bahaya yang mendekat dan mereka harus segera melarikan diri. Nah, sama ini teman-teman, itu sebenarnya permainan simbol juga, tanda-tanda ya. Tetapi itu terbatas teman-teman. Jadi mereka menggunakan itu sifatnya insting saja dan tidak berkembang. Nah, begitu saja terus dari ya sekian mungkin sekian ratusan tahun itu sekian ribu tahun mungkin ya begitu-begitu saja. Berbeda dengan manusia. Manusia ini menggunakan banyak simbol, teman-teman. Ya, menggunakan jenis pakaiannya nanti untuk menunjukkan strata sosial, terus make up-nya, terus apalagi penggunaan aksesorisnya, itu semua simbol-simbol yang digunakan oleh manusia. Nah, dulu dulu rumah saya itu waktu dibangun, ibu saya minta supaya atapnya itu dua, teman-teman.
Ya alasannya karena dia katanya keturunan bangsawan gitu. Ibu saya ya, bukan bapak saya, ibu saya. Jadi kalau dalam strata sosial orang Bugis Makassar, kebangsawanan itu berdasarkan dari bapak. Jadi darah bangsawan itu hanya mengalir dari bapak. Jadi anaknya jadi bangsawan juga kalau bapaknya juga bangsawan gitu. Nah, saya dari ibu saya, teman-teman. Jadi ibu saya itu bapaknya bangsawan dan salah satu ciri atau simbol dari bangsawan itu atap rumahnya dua, teman-teman. Jadi dua susun. Nah, ini masuk juga simbol-simbol, teman-teman. Sama juga ketika ada orang yang berduka, agama tertentu itu menganjurkan menggunakan pakaian hitam ya sebagai tanda ikut berduka cita. Khususnya orang di Nasrani begitu modelnya. Tapi kalau di Islam itu sebenarnya tidak ada yang seperti itu. Kalau di Islam itu ya yang disunahkan itu memang dua warna, warna putih dengan warna hitam. Tidak ada aturan khusus ketika ada kejadian orang yang meninggal, kita perlu menggunakan baju hitam sebagai bentuk syariat. Tidak ada, teman-teman ya. Mungkin sifatnya lebih ke tradisi saja atau kebiasaan masyarakat tertentu yang diikuti. Jadi tidak berkaitan dengan persoalan keagamaan. Kadang-kadang kalau ada kerabat yang Nasrani itu yang meninggal, kita berkunjung ya biasanya kita pakai baju hitam juga. Jadi kalau di agama kita tidak ada syariatnya itu. Kalau melayat pakai baju hitam, tidak ada ya. Kecuali kalau sholat itu ada sunahnya memang kita menggunakan warna hitam atau warna putih, dihindari pakaian-pakaian yang berwarna-warni, apalagi ada gambar-gambar makhluk hidupnya. Itu. Jadi inilah semua dimaksud dengan simbol-simbol, teman-teman. Dan simbol itu terus berkembang, kompleks, rumit, bervariasi. Demikian juga terjadi pada bahasa, teman-teman. Jadi bahasa dunia itu makin hari makin kompleks, makin ramai. Contoh sederhana misalnya kan dulu belum ada gadget, teman-teman, atau bahasa Indonesianya gawa. Itu kan tidak ada. Belum ada handphone malam. Saya menemukan waktu saya lahir itu, saya juga sepertinya seingat saya itu belum ada telepon, teman-teman. Nanti saya masuk SD kayaknya itu sudah mulai ada sekitar tahun 86, 87 saya masuk SD baru ada di situ telepon dari Telkom pakai kabel, teman-teman. Nah, jadi dulunya tidak ada nama gawai atau handphone tidak ada karena memang barangnya belum ada. Nanti sekarang-sekarang ini begitu teknologi berkembang maka istilah-istilah atau kata-kata baru itu tercipta tercipta, teman-teman. Banyak yang tercipta. Kayak misalnya kayak sekarang ini pembelajaran seperti ini dulu tidak ada, teman-teman. Kita harus dengan tatap muka. Kalau sekarang karena ada kondisi seperti ini ya muncullah istilah baru atau kata-kata baru yang disebut sebagai tatap layar. Terus dulunya kita pakai istilah Zoom. Nah, terus dalam bahasa Indonesia ya biasa kita sebut juga sebagai webinar. Ya, seminar melalui web, teman-teman. Nah, disebut webinar. Nah, ini kata-kata baru semua. Nah, kata-kata baru ini tercipta bersesuaian dengan kondisi masyarakat, kondisi perkembangan peradaban manusia. Nah, hanya saja ada satu persoalan, teman-teman. Khususnya di Indonesia, karena di Indonesia itu terdiri atas 700 lebih bahasa daerah. Dan bahasa daerah itu ada yang sudah punah, ada yang sementara sekarat, dan ada yang masih aktif digunakan. Nah, hal-hal seperti ini mengakibatkan variasi bahasa itu semakin kompleks. Nah, termasuk bahasa Indonesia sendiri, teman-teman. Jadi bahasa Indonesia orang Jakarta, bahasa Indonesia orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Jawa, orang Sulawesi, Papua itu ada namanya logatnya. Ya. Logatnya itu beda-beda. Nah, sebenarnya logat ini tidak masalah bagi bahasa Indonesia.
Itu hal-hal yang justru menguntungkan bagi bahasa Indonesia karena memperkaya khasanah kosakata bahasa Indonesia. Ya, paling yang dipersoalkan itu hanya perlu diperhatikan penggunaannya saja. Nah, kita kembali lagi bahwa bahasa ini sangat kompleks, teman-teman. Maka untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, lembaga yang mengurusi pengembangan bahasa Indonesia itu memutuskan supaya ada satu bahasa yang seragam dari Sabang sampai Merauke. Nah, bahasa yang kita maksud ini lebih spesifik sebenarnya ke bahasa tulis, teman-teman. Nah, mengenai bahasa tulis ini, pemerintah mengeluarkan aturan bahwa bahasa yang standar, bahasa yang baku itu seperti ini. Tuh. Inilah selanjutnya yang kita sebut sebagai ejaan bahasa Indonesia. Jadi ejaan itu terlembaga, dia ada undang-undangnya, ada peraturannya. Nah, seperti di pertemuan sebelumnya saya jelaskan bahwa suatu perbuatan itu tidak dianggap sebagai salah atau benar kalau tidak ada aturan. Gitu ya. Nah, maka dalam berbahasa, kalau tidak ada aturan itu, ya terserah kita mau menggunakan bahasa seperti bagaimana modelnya, itu tidak ada kesalahan. Nah, nanti ada aturan bahwa ketika kita menggunakan bahasa harus seperti ini, harus seperti itu, maka ketika kita menggunakan bahasa tidak sesuai, ya, ya, sebentar, mengajar Kak Tuna. Kalau tidak sesuai aturan yang disepakati tadi oleh pemerintah, maka itu namanya pelanggaran. Gitu. Jadi aturan dulu baru ada pelanggaran. Nah, sama juga dengan bahasa Indonesia. Dulu tidak ada aturan. Tidak ada kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nanti ada aturan termasuk EYD, ejaannya itu dikeluarkan aturan kayak dulu yang awal itu digunakan ejaan yang dibuat oleh Van Ophuijsen, penjajah Belanda. Jadi dia me, memerintahkan pemerintah Belanda. Jadi maksudnya ketika kita dijajah menjadi pemerintah, ya. Jadi pemerintah, orang yang memerintah bangsa Indonesia itu penjajah itu. Nah, salah satu perintahnya itu ketika kita menulis atau menggunakan ejaan, ya kita menggunakan ejaan yang dibuat oleh Van Ophuijsen namanya. Nah, Van Ophuijsen ini adalah kemungkinan dia juga salah seorang misionaris dan dia ahli bahasa. Sehingga ya kalau yang misionaris itu biasanya mereka dekat dengan Roma, Vatikan, Italia. Nah, jadi apalagi Yunani ya mereka akrab dengan ideologi atau budaya dari yang saya sebutkan tadi. Nah, termasuk itu huruf Latin, teman-teman. Jadi pemilihan huruf itu huruf Latin bersumber dari situ. Van Ophuijsen ini memerintahkan katakan seperti itu agar bangsa Indonesia menggunakan atau menulis bahasa lisan ke dalam bahasa tulis itu menggunakan aturan EYD Van Ophuijsen itu. Itu teman-teman. Jadi dia menggunakan huruf Latin. Nah, huruf Latin ini berasal dari Italia ya. Biasanya kitab-kitab Injil itu ya perjanjian baru namanya. Itu harusnya ditulis menggunakan bahasa bahasa apa ini? Bahasa dari Yahudi ya. Karena ya dia sumbernya dari sana, dari Israel ya, orang Israel itu teman-teman. Nah, jadi kemudian ini tulisan seperti ini diperintahkan oleh pemerintah Belanda untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini namanya ejaan Van Ophuijsen. Di sinilah ada yang kemarin itu contohnya bunyi O itu ditulis bunyi U ditulis dengan menggunakan dua huruf O atau
O ditambah E, teman-teman. Kalau C itu menggunakan huruf T ditambah dengan huruf J. Nah, cinta, TJ itu bacanya C. Nah, begitu, begitu dan ada beberapa lagi aturan-aturan lain, teman-teman. Nah, seiring perkembangan zaman, Indonesia sudah merdeka, kemudian penanggung jawab untuk pengembangan bahasa Indonesia sering melakukan kongres. Di kongres-kongres itu mereka membicarakan, mengusahakan perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia inilah yang untuk yang terbaru menghasilkan namanya ejaan yang disempurnakan versi kelima. Itu yang terbaru. Nah, versi yang kelima itu adalah versi yang terbaru. Nah, saya perlihatkan ya ini. Nanti saya share juga. Nah, ini dia. Nah, ini yang dimaksud dengan peraturan berupa keputusan ya. Jadi dia semacam surat keputusan SK Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, ini yang saya maksud tadi lembaga, teman-teman. Lembaga yang memikirkan agar bahasa Indonesia ini bisa bisa tetap tinggi peluang keterpakaiannya. Ya, jadi mereka melakukan beberapa penyesuaian, penambahan agar bahasa Indonesia ini tetap relevan digunakan berkomunikasi di era saat ini. Dan mereka melakukannya setiap 5 tahun sekali, teman-teman. Misalnya ini 2022, berarti ini tambah 5, berarti sekitar tahun 2027 nanti akan diadakan lagi perubahan terhadap ejaan ini, teman-teman. Bisa seperti itu ya modelnya. Bisa saja tidak, tapi biasanya seperti itu. Nah, selanjutnya aturan, tadi kan saya mengatakan aturan. Nah, aturan itu ini. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia sesuai aturan yang ada di sini, maka kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kalau misalnya tidak sesuai aturan ini, maka dia disebut sebagai penggunaan bahasa Indonesia yang salah. Itu, teman-teman. Nah, pertanyaannya, bisakah kita menggunakan bahasa Indonesia yang salah? Jawabannya bisa. Tapi gunakanlah dia untuk kepentingan non-formal. Misalnya bercakap dan lain sebagainya. Kalau untuk yang formal, ya hendaknya menggunakan yang resmi ini, yang baku, yang standar, yang seragam. Tujuannya apa? Ya supaya kita ini sebagai bangsa Indonesia terhindar dari kesalahan, kekeliruan, atau miskomunikasi ya. Nah, kesalahpahaman dalam penggunaan, dalam menyampaikan informasi. Nah, ini ya, saya perlihatkan, ini SK-nya, surat keputusannya, dan ini lampirannya itu berisi aturannya itu, teman-teman. Ya, di sini jelaskan tentang penggunaan huruf, jadi ini huruf-huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia, huruf kapitalnya begini, not kapitalnya atau huruf kecilnya seperti ini, namanya ini, cara pengucapannya ini. Nah, misalnya ini tulisannya huruf besarnya kapitalnya begini, kecilnya begini, namanya itu huruf B ya, ucapannya juga B seperti ini. Gitu. Nah, ini sampai set. Kemudian vokal dalam bahasa Indonesia ini A, E, I, O, U ini ya. Ada enak, ada emas. Jadi ini ada dua dengan E. Nah, ini seterusnya teman-teman. Nah, bisa nanti teman-teman baca dulu, pelajari, karena ini agak panjang ya. Kemudian, nah ini penggunaan huruf. Nah, kemudian ada bagian penulisan bab 2 itu penulisan kata. Tadi kan huruf. Nah, penulisan katanya di sini. Kalau kita menulis kata ya sesuai aturan ini. Misalnya kalau misalnya kita menulis, ya contohnya seperti ini. Bab 1 pendahuluan. Kalau tulis bab dengan pendahuluan itu huruf kapital semua. Penomorannya namanya ini 1.1. Nah, setelah
1.1 ini namanya subbab, kemudian ada namanya subbab, subbab. Nah, ini namanya subbab ini. Ini ibaratnya ini induknya, ini anaknya. Jadi ini nomor induknya ada di sini, bab 1. Kemudian anaknya ada di sini. Ini. Nah, kemudian nanti bisa saja eh, ini bagian ini ada lagi anaknya, ya. Anaknya ini. Maka ini satu dia pindah ke sini, ini yang satu sini juga pindah ke sini. Kemudian untuk latar belakang ini satunya ini bahwa ini adalah poin ke-1, poin kedua. Nah, dan ini 1.2 sederajat dengan ini. Ini 1.1 sederajat dengan ini. Ini maksudnya penomoran. Jadi ini semuanya aturan dalam bahasa Indonesia terkait dengan tadi tentang penulisan huruf, teman-teman ya. Selanjutnya ada namanya penulisan kata. Nah, penulisan kata ini aturannya seperti ini. Misalnya kata berumah, misalnya awalan, sisipan, akhiran, itu misalnya bagaimana? Misalnya kata nah itu caranya digabung. Berjalan, bukan berspasi jalan. Dijual, bukan di spasi jual. Gitu. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini semuanya bagian dari penulisan kata termasuk penulisan gelar dan lain sebagainya. Sedikit lagi ya. Kemudian ada lagi mana ini babnya? Nah, ini penggunaan tanda baca. Ada bab khusus tentang penggunaan tanda baca. Ini penggunaan tanda baca. Jadi tadi penggunaan huruf, terus penulisan kata, kemudian ada penggunaan tanda baca. Yang keempat itu, edisinya cuma 4 ya, 4 bab saja. Yang keempat, yang terakhir itu berkaitan dengan eh, ketika kita mengadopsi bahasa lain masuk ke dalam bahasa Indonesia. Namanya penulisan unsur terapan. Jadi bahasa lain yang bahasanya atau kata-katanya ini kita gunakan berkomunikasi, tetapi masalahnya itu dia belum bisa apa nih? Belum ada ya, belum ada dalam bahasa Indonesia. Nah, atau kita ingin mengadopsi itu, menyerap itu menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Aturannya ada di sini, bab 4, penulisan unsur serapan. Ya baik, saya kira itu saja materi hari ini, teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya agak banyak yang hadir ya, karena masalahnya materi bahasa Indonesia itu berkesinambungan. Hendaknya dia dipelajari semuanya secara berurutan. Nah, itulah sebenarnya membedakan orang kuliah dengan tidak kuliah. Kalau ada materi yang tidak sempat diikuti, maka itu akan mengganggu pemahaman kita terhadap materi berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, karena waktu saya sudah habis, ada mata kuliah lain yang mau masuk. Kembali lagi, saya mengucapkan terima kasih, dan silahkan bersiap untuk mengikuti perkuliahan berikutnya. Misalnya nanti saya tetap mengirim refleksi ya di classroom, tolong dikerjakan. Terima kasih, Reski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.